Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amalia, NIM 2041050200093 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam video tersebut sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis bahwa kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa poin. Di antaranya yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan. Misalnya dengan menaikkan pajak, menggerakkan badan usaha yang dimiliki pemerintah, dan meningkatkan sektor real, sehingga akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Kemudian mengurangi pendapatan dengan tujuan masyarakat memiliki pendapatan yang lebih meningkat. Misalnya pemerintah mengurangi pajak supaya harga menjadi seimbang. Lalu meningkatkan belanja negara dengan tujuan supaya uang yang beredar lebih banyak di masyarakat atau dengan memberikan subsidi kepada masyarakat. Yang terakhir, mengurangi pengeluaran, yaitu dengan mengurangi anggaran. Misalnya mengurangi subsidi terhadap sektor-sektor tertentu. Selanjutnya tentang tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Contohnya, saat ini ekonomi masyarakat mengalami peningkatan pertumbuhan per tahun hanya 5%. Karena biaya produksi di perusahaan tinggi, pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan mengurangi pajak dari 5% menjadi 0% atau dengan memberikan subsidi kepada UKM. Yang kedua, mencegah pengangguran. Ketika terjadi barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat berkurang, sehingga barang-barang produksi tidak laku di pasaran. Dan perusahaan tidak memproduksi lagi, maka mengurangi tenaga kerja atau karyawan yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk biaya operasional, atau dengan mengurangi pajak maka otomatis akan membuka lapangan kerja baru dan tercegahlah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Ketika barang-barang sedikit, kemudian permintaan banyak karena orang banyak yang menganggur, maka otomatis barang-barang tersebut harganya menjadi tinggi. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan cara menaikkan suku bunga sehingga masyarakat banyak menabungkan uangnya. Yang keempat, mendorong laju investasi, yaitu ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha akan tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan atau pemerintah memberikan subsidi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha atau pemerintah memberikan subsidi kepada orang yang pendapatannya rendah sehingga terwujudnya keadilan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansi, yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Misal, pemerintah memberikan subsidi dalam hal-hal tertentu, serta memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang pendapatannya rendah, supaya uang yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat mau mengembangkan usaha baru. Yang kedua, kontraksional.
di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara pemerintah akan meningkatkan persentase pajak. Misalnya pajak yang awalnya 0% menjadi 3%, serta pemerintah melakukan pengurangan subsidi. Selanjutnya, tentang komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Pajak yang dikenakan pada masyarakat dengan artian jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan lebih tinggi, maka berarti pajaknya harus lebih tinggi atau jenis-jenis yang terkena pajak itu harus lebih banyak. Misalnya mobil pribadi pajaknya lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi umum. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Jadi, pemerintah akan mengatur tentang pengeluaran pemerintah, yaitu tentang volume besar atau kecil. Ketika pemerintah pendapatan banyak dan ingin menggerakkan masyarakat, otomatis pemerintah akan banyak pengeluaran. Tetapi ketika pendapatan pemerintah kecil, maka pemerintah akan berpikir sehingga pengeluaran lebih ketat atau sedikit. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu kebijakan pemerintah tentang bagaimana mendorong investasi, memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tertentu supaya nanti dapat berinvestasi, atau mengurangi pajak kepada pengusaha-pengusaha supaya mendorong pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Jika pendapatan pemerintah lebih tinggi daripada belanja, maka disebut surplus. Maka pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah dan untuk menggerakkan ekonomi, untuk mengurangi pengangguran, serta untuk membuka lapangan kerja yang baru. Tetapi ketika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan karena pendapatan yang didapatkan dari pajak di bawah APBN, maka jalan keluarnya yaitu dengan utang. Selanjutnya tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Jadi, pemerintah akan melakukan upaya sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Bagaimana pemerintah membiayai hal yang ada manfaatnya, tidak mengeluarkan biaya yang tidak berpengaruh terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Maka pemerintah akan menggunakan kebijakan defisit, yaitu ketika pemerintah pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran. Tetapi sebaliknya, ketika pemerintah lebih tinggi pendapatannya daripada pengeluaran, maka disebut kebijakan ekspansif atau pajak yang tinggi. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pemerintah mendapat pendapatan lebih banyak daripada kebutuhan atau ekonomi di masyarakat berkembang. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Untuk keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang keenam, pengelolaan anggaran. Selanjutnya tentang fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yaitu bagaimana cara sumber daya manusia bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan, serta bagaimana sumber daya alam yang dikelola dengan bagus dan pada akhirnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi, yaitu pemerintah mengambil kebijakan supaya pajak bisa berkurang atau dengan pemberian subsidi. Yang ketiga, alokasi,
yaitu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran yang nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang keempat, distribusi. Pemerintah akan mendistribusikan sesuai dengan sasaran. Yang kelima, stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan harga, ekonomi, dan juga pertumbuhan. Yang keenam, pembangunan. Bagaimana pembangunan berjalan dengan baik, baik secara fisik, yaitu pembangunan atau infrastruktur, maupun non-fisik, yaitu pendidikan. Selanjutnya tentang ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional, yaitu pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dan yang terakhir tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan dari perlindungan. Yang kedua, ghanimah, yaitu harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga, fa'i, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat, zakat, yaitu harta yang dikeluarkan karena dia sudah mempunyai harta sampai dengan satu nisab. Yang kelima, kharaj, yaitu pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil cukai. Yang keenam, nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara tersebut mengalami kesulitan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, amwal fahla, yaitu di mana ada harta yang pemiliknya tidak diketahui. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.